Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa channel HMP yang dimuliakan Allah SWT, para so'imin, so'imat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jumpa kembali dalam kajian Ramadan. Dan kajian Ramadan kali ini kita membahas tentang beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para so'imin so'imat, orang yang berpuasa. Dan ini di kalangan banyak orang atau orang-orang awam dianggap sepele, bahkan tidak bernilai atau tidak menjadi suatu kesalahan. Padahal ini adalah suatu kesalahan yang bisa jadi bisa membatalkan puasa atau bisa menghapus pahala, hikmah dan rahasia puasa itu sendiri. Yang pertama yaitu banyaknya orang berbicara ngelantur, sampai-sampai bicarakan orang lain, bicarakan keburukannya, ghibah, gali domba, mencela, caci maki, dan lain sebagainya. Ini adalah suatu yang sangat fatal, bisa jadi akan menghapus pahala daripada pahala puasa kita. Maka jauhilah dan jaga mulut kita dari mengungkapkan hal-hal yang tidak semestinya. Yang kedua, yakni berlebihan di dalam makan, baik makan ketika sahur, apalagi makan ketika berbuka. Banyak orang yang melalaikan hal ini, padahal asupan lambung kita sudah memiliki ketentuan kadar yang sesuai dengan kadar yang semestinya pada lambung kita. Tapi banyak orang kemudian mempersiapkan makanan berbuka atau sahur lebih daripada kebutuhannya. Padahal yang makan hanya mereka sekeluarga saja, tetapi yang mereka siapkan malah seperti menyiapkan makanan untuk banyak orang, sehingga mensisakan makanan, sehingga menjadi makanan yang mubazir, berlebihan. Padahal dalam Al-Quran kita sudah disebutkan wala tubazir tabzira, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu rabbih kafura. Sungguhnya berbuat mubazir itu merupakan saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar terhadap Tuhannya. Artinya tatkala kita melakukan suatu yang mubazir, maka kita tergolong saudara setan. Dan setan itu adalah orang yang sangat kafir, sangat ingkar, berarti kita juga termasuk golongan yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain juga disebutkan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat mubazir atau berlebih-lebihan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Dan makan minumlah kalian, jangan berbuat berlebihan.
Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang yang berlebih-lebihan. Ini juga bisa jadi akan menghilangkan atau membatalkan amal ibadah puasa kita. Selanjutnya, kesalahan yang terjadi adalah tidur berlebihan di waktu siang tanpa diniatkan tidurnya itu untuk qiyamul lail nanti. Bahkan kebanyakan orang berlebih-lebihan di dalam tidur siang. Itu berarti tidur yang banyak, padahal tujuan puasa bagaimana kita merasakan lapar dan haus. Tapi kalau tidur saja kerjaannya berarti tidak merasakan haus dan lapar. Lalu bagaimana dia bisa dikatakan orang yang berpuasa? Bisa jadi pahala puasanya tidak ada karena pekerjaannya tidur saja di siang hari. Ini juga suatu kesalahan. Berikutnya, ada orang-orang yang mengisi Ramadan ini ke tempat-tempat yang sia-sia, seperti ke tempat permainan catur, permainan karambol, permainan kartu, dan lain sebagainya. Padahal bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memfokuskan diri untuk beribadah. Tingkatkan kualitas sholat kita sampai sholat berjamaah. Tingkatkan kajian taklim kita, makin sering ngaji. Tingkatkan bacaan Al-Quran kita, kalau bisa sampai hatam. Tingkatkan amalia-amalia sunnah, infak, sedekah, bahkan zakat, yakni zakat fitrah. Tapi malah kita mencari tempat-tempat yang membuang waktu atau menyia-nyiakan waktu saja. Kemungkinan di tempat-tempat seperti itu hanyalah kumpulan orang-orang yang selalu berbuat sia-sia. Maka ini juga bisa jadi dapat membatalkan atau menghilangkan pahala puasa kita. Yang sangat fatal kesalahannya ini selalu terlambat sholat berjamaah, apalagi sampai tidak sholat berjamaah. Orang yang selalu atau sering terlambat sholat berjamaah ini adalah kesalahan yang sangat fatal bagi orang yang berpuasa, karena berpuasa mendidik kita menjadi orang yang tepat waktu. Misalnya tepat waktu ketika menunggu imsak, tepat waktu ketika ingin berbuka. Berarti kalau orang yang nggak tepat waktu atau terlambat terus dalam sholat berjamaahnya, berarti dia nggak sukses tepat waktu ketika sahur ataupun berbuka. Maka ini akan mengganggu kualitas puasa seseorang. Makin bagus sholat berjamaah seorang menunjukkan makin berkualitasnya puasa seseorang. Nah, inilah beberapa kesalahan yang memungkinkan orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Nah, yang terakhir yang sering dilakukan oleh orang-orang yakni makan sahur lebih awal, jam 2, jam 3. Ada anjuran syariat
adalah mengakhirkan makan sahur dalam rangka untuk memberikan kekuatan yang lebih dalam fisik orang yang berpuasa. Pemirsa channel HMP yang dimuliakan Allah, inilah kajian kali ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan kita bisa mengamalkannya, menjauhkan hal-hal yang dapat merusak atau menghilangkan amal ibadah puasa kita. Mudah-mudahan kita tetap diberikan hidayahnya, kesehatan, kesempatan, dan bisa terus makin memperbaiki diri lebih-lebih di penghujung Ramadan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah iyyakum ila sabilil muttaqin wa ila hidayatil muttaqin wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.